Shalom Bapak Ibu yang berada di rumah, kami menyapa Anda sekeluarga malam hari ini. Semua kabarnya baik, amin. Meskipun pandemi belum berlalu, tetapi kita tahu Allah kita, Bapa kita tetap memelihara kita, tetap memberkati kita. Mari yang percaya bahwa Dia Allah yang setia, kita sama-sama tundukkan kepala sebelum kita mulai ibadah kita. Mengucap syukur padamu Tuhan malam hari ini. Mengucap syukur untuk pemeliharaanmu, mengucap syukur untuk kesetiaanmu, mengucap syukur untuk segala rancanganmu yang kau sediakan bagi kami. Kami tahu engkau Bapa yang baik, rancanganmu bagi kami pasti baik adanya. Di dalam nama Yesus malam hari ini, kami ingin mempersembahkan pujian yang menyenangkan hatimu, menyembahmu di dalam roh dan kebenaran. Bila rohmu turun dan tercurah ke atas setiap kami. Di dalam nama Yesus, cengkeram setiap hati yang rindu untuk bertemu denganmu. Jumpai kami masing-masing Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kami mengundang Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri. Percaya bahwa kita selalu diberkati oleh Dia. Mari kita bertepuk tangan. Menyanyi dengan sukacita, dengan iman. Dia Allah yang setia, Immanuel. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan aku diberkati, ku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami percaya melewati lembah kekelaman, tongkat dan gadamu selalu bersama dengan kami Tuhan. Percayakan hidupmu kepada Tuhan karena Dia sanggup. Dia mampu karena Dia Allah. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku
mungkin banyak hal yang terjadi yang tidak seperti kita harapkan. Life is unexpected. Kadang sesuatu terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi percayalah bahwa Dia adalah Allah yang setia, yang selalu ada bagi kita. Mungkin Anda tidak bisa melihatnya sekarang, tapi janjinya itu pasti. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh
Mari Bapak Ibu renungkan, selama ini Dia sudah memelihara kita. Tahun kami menjalani Tuhan, pandemi bukan hal yang mudah bagi kami. Banyak hal yang terjadi yang di luar ekspektasi kami. Tapi kami melihat Engkau turut campur tangan dalam setiap segi di kehidupan kami. Pandemi ini bukan satu hal yang buruk Tuhan, karena kami mendapat melihat bahwa Kau mengasihi kami dan kuasa-Mu tersedia bagi kami. Engkau mengawal kami melewati musim demi musim. Terima kasih Yesus. Shikindara bayara barabata kalarama shikindara bayara. Kindara bayara barabara baraba shikadadadadada. Angkatlah kepalamu dan pandanglah Dia. Pemilik hidupmu tidak akan mengabaikanmu. Selalu ada harapan bagimu. Teguhkan hatimu dan percayalah. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness. And I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying it, everlasting love. You never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness. And I look to you, and I
faithfulness to me. I'm created everlasting love. You never let me go through it you see me through all the seasons. You carried me in your loving arms. Hallelujah. Tak sekalipun kau tinggalkan kami. Oh, kau Bapa yang baik. Kami melayangkan mata kami ke gunung. Dari manakah datangnya pertolongan kami? Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Tidak pernah terlelap. Tidak pernah terlelap Kau menjaga kami Tuhan. Satu-satunya yang kami andalkan. Angkatlah hatimu dan percayalah. Dia satu-satunya yang dapat kita andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang
lagi katakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Inilah yang kami percaya Tuhan. Di dalam janji-Mu ada harapan. Di dalam janji-Mu ada kepastian. Dan biarlah firman yang kami dengarkan adalah janji-janji yang dapat kami pegang. Janji-janji yang suatu saat akan kami lihat nyata terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu memberikan kebebasan, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan bagi setiap kami yang mendengarkan malam hari ini. Urapi kami yang mendengarkan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu kita katakan amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Family Blessing. Jemaat bisa transfer ke rekening gereja yang ada di layar atau bisa scan QR Code dengan aplikasi e-money yang ada di layar. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Sekarang dengan hati yang penuh ucapan syukur dan penuh sukacita, kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat memberi. Shalom saudara, senang sekali bisa kembali berjumpa dalam hadirat Tuhan dalam ibadah doa malam hari ini. Saya percaya bahwa setiap kita pasti diberkati Tuhan, pasti disertai Tuhan, pasti mendapat kemurahan Tuhan karena Dia berjanji, Dia pasti menepati. Percaya katakan amin. Nah saudara, pada kesempatan hari ini mari kita belajar bersama-sama satu pesan Tuhan yang sangat luar biasa yang memberkati kita pada kesempatan hari ini. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama, Matius 16 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22. Terima kasih buat Tuhan dan terima kasih buat gembala saudara yang memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan isi hati Tuhan ini. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Matius 16 ayat 21 sampai dengan 22. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping.
Sekali lagi, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, perhatikan, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Saudara, ini adalah sebuah pelajaran yang penting bagi kita bahwa kalau kita lihat dari Matius 16 ayat 21 sampai dengan 22 ini, kita melihat ada satu statement yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada saat itu. Sebuah statement yang secara quote and quote itu mengganggu rasa nyaman. Ya. Kalau saya boleh sebut istilahnya, ini adalah sebuah statement yang tidak nyaman untuk didengar. Kenapa saudara? Karena Tuhan katakan begini, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, masih oke. Nah kemudian dikatakan, dan menanggung banyak penderitaan. Tidak hanya berhenti sampai di situ, tidak hanya menanggung banyak penderitaan, tapi kemudian dikatakan lalu dibunuh. Bayangkan saudara. Dan kemudian dibangkitkan pada hari yang ketiga. Saudara, saya percaya bahwa gambaran ketidaknyamanan yang dialami oleh murid-murid pada saat itu adalah secara tidak langsung adalah gambaran daripada kehidupan anak-anak Tuhan hari-hari ini. Apalagi kita tahu bahwa dalam situasi pandemi, dalam situasi COVID yang kemudian sekarang masuk gelombang yang ketiga, dikatakan ada Omikron dan lain sebagainya. Saudara, saya percaya bahwa situasi yang dikatakan penderitaan itu pasti tidak nyaman, dan situasi yang dikatakan penderitaan itu pasti tidak diingini oleh semua umat manusia. Saya percaya bahwa setiap kita pasti inginnya situasi jalannya baik, kita pasti inginnya situasi berjalan normal. Apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan, kita berdoanya, kita berharapnya itu terjadi, terwujud, disediakan. Saudara, tetapi ketika kita melihat atau ketika kita mendengar ada situasi yang proses, situasi topik penderitaan, topik aniaya, kalau bisa itu tidak terjadi, dan kalau bisa itu tidak usah kita dengarkan. Karena itu adalah hal-hal yang tidak menyenangkan. Saudara, sama kalau kita mendengar mujizat, kita pasti senang. Kalau kita mendengar info yang enak, kita pasti mau. Tapi begitu hal-hal yang tidak nyaman, kita coba pilah, kita coba buang. Hati-hati saudara. Kadang secara kita tidak sadari, telinga ini menyeleksi hal-hal yang kita ingini. Sekali lagi saya ulang. Kadang telinga ini kita set untuk mendengar hal-hal yang kita ingini. Saudara, gak ada yang salah sebetulnya. Saya juga pernah menyampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa telinga ini harus mendengar hal-hal yang membangun. Telinga ini harus mendengar hal-hal yang positif, sesuatu yang benar, yang membangkitkan iman. Waktu itu saya pernah sampaikan seperti itu. Gak ada yang salah. Untuk kemudian kita menyeleksi telinga kita, tidak ada yang salah. Tapi saudara, kita harus sadar juga bahwa ada sebuah kondisi yang tidak bisa kita elakkan ketika telinga ini secepat cahaya, saudara. Sama seperti mata kita, sama seperti suara kita. Saudara, ketika saya berbicara seperti ini, saudara langsung cepat mendengar, nggak ada delay. Mata saudara melihat saya langsung, nggak ada delay. Telinga kita juga sama, ketika kita ada di sebuah situasi dan kemudian tiba-tiba ada berita. Saudara, kita nggak mungkin bisa mengelak kemudian, saya nggak mau mendengar, saya nggak mau menggubris, saya nggak mau memperhatikan hal itu, nggak bisa. Sudah terlanjur masuk saudara, karena apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita ucapkan itu semua secepat cahaya. Semua pasti akan terjadi. Nah,
bagaimana kita memfilternya, itu yang penting. Makanya kalau saudara senang dengan tema firman Tuhan, pesan Tuhan dalam doa malam hari ini, berbicara tentang yang namanya cepat mendengar, lambat berkata-kata. Ya, ayo kita katakan sama-sama, 2, 3, cepat mendengar, lambat berkata-kata. Mari kita buka ayatnya itu saudara, Yakobus 1 ayat 19. Yakobus 1 ayat 19. Yakobus 1 ayat 19. Ayo kita baca sama-sama ya. Mari kita baca dengan suara yang keras, taruh di hati saudara ya. 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Ya, lebih keras, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Oke, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Saudara, ini tema pesan Tuhan hari ini ya, yaitu cepat mendengar, lambat berkata-kata. Kenapa saudara? Karena kalau saudara melihat apa yang terjadi tadi yang kita baca di dalam Matius 16 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22 saudara. Ada sebuah situasi yang kontradiksi. Kenapa saudara kontradiksi? Karena saat itu kalau saudara baca ayat selanjutnya saudara. Coba lihat ayat 23, Matius 16 ayat 23-24. Apa yang terjadi saudara? Petrus dimarahin sama Tuhan Yesus saudara. Ya, coba kita lihat. Ayat 23 sampai 24. Ya, saya baca buat saudara. Maka Yesus berpaling. Ya, setelah ada ayat 21, 22, kemudian ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Bayangin saudara. Petrus dikatain iblis. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ini yang tadi saya katakan bahwa kadang kita secara tidak langsung, secara kita tidak sadari, kita ini menyeleksi. Kita maunya mendengar yang enak-enak, kita maunya situasi yang bukan topik penderitaan atau topik aniaya atau topik proses. Maunya yang topik berkat, topik mujizat. Gak ada yang salah. Tapi hari-hari ini kita harus menjadi dewasa saudara. Ya, kita harus mendengar hal-hal yang seperti itu. Tapi ingat, cepat mendengar, lambat berkata-kata. Mendengarnya mau gak mau kita gak bisa hindari. Yang kita bisa antisipasi adalah reaksi kita. Makanya dikatakan cepat mendengar tapi lambat berkata-kata. Terus dikatakan setiap orang yang mau, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, lihat, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa lihat, bayangkan di ayat 23. Petrus dibilang apa? Iblis. Kalau orang Jawa lain lagi saudara. Iblis. Jadi pakai saudara. E-B-L-E-S. Iblis gitu ya. Bayangin saudara yang tadinya Petrus yang gagah perkasa luar biasa tiba-tiba dibilang iblis. Kenapa saya bilang gagah perkasa? Karena di ayat sebelumnya, di atasnya saudara, Petrus ini paling hebat di antara yang lainnya. Coba kita lihat ayat 16. Ayat 16, Matius 16 ayat 16. Jadi Tuhan itu nanya, jadi ini Tuhan Yesus lagi kumpul sama murid-muridnya. Kemudian Tuhan tanya sama murid-muridnya, menurut engkau siapakah aku? Begitu ya. Nah apa yang terjadi saudara? Matius 16 ayat 16 dikatakan begini. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kenapa? Karena kalau saudara lihat di ayat-ayat atasnya, maka saudara akan menemukan bahwa dikatakan ada yang bilang Elia, ada yang bilang Yeremia, ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang salah satu dari para nabi. Nah ini, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis,
ada juga yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Jadi ibaratnya begini saudara, murid-murid yang lain jawabnya salah semua. Tiba-tiba nih, ini kurang lebihnya gambarannya saudara, lagi kumpul nih murid-murid. Tiba-tiba nih, Petrus berdiri nih, ini saya gambarkan kurang lebih lah, saya nggak tahu pastinya ya, tapi kurang lebih lah. Lagi kumpul-kumpul tiba-tiba karena Petrus merasa, oh jawaban gue paling bener nih. Akhirnya apa? Dia kayak berdiri gaya gitu saudara, wah langsung dia bilang ayat 16 tadi. Coba ayat 16, langsung dia bilang nih, ada Yesus di depan murid-muridnya yang lain. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wah keren, keren. Keren saudara. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 17, apa saudara? Bayangkan, kata Yesus kepadanya, kepada Petrus. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Tambah lagi ayat 18, dapat hadiah saudara. Kalau Pak Jokowi kan sebutkan nama ikan, dapat apa? Sepeda, ya, dapat sepeda. Nah ini Petrus karena jawabnya benar, nah dia dapat ini nih. Dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Gila nggak saudara? Bayangin, ini kayak Pak Jokowi ngasih sepeda. Orang jawab bener kasih sepeda. Lihat nih Petrus, dapatnya apa saudara? Dapat nama Simon, dapat nama Petrus, dibilang di atas ini aku bangun gereja, karena batu karang yang teguh artinya tadi. Plus ayat 19, dikasih kunci kerajaan sorga. Keren kan? Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Keren, keren. Saya bisa membayangkan atmosfer suasana pada saat itu, suasana hati Petrus pasti lagi songong saudara ya. Pasti lagi agak gaya-gaya gitu saudara di depan semua murid-murid yang lain. Lihat nih siapa gue nih. Lu pada jawab salah nih. Lihat gue bener nih jawabnya. Lihat tuh denger gak guru barusan ngasih apa tuh hadiah buat gue. Nah kurang lebih seperti itu saudara. Tapi apa yang terjadi? Baru selesai ayat 19. Ayat 20 Tuhan bilang jangan kasih tahu sama yang lain ya. Rahasia nih gitu, kurang lebihnya begitu. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Ayat 21 saudara, tiba-tiba ini ayat pasal yang sama saudara bayangin. Tiba-tiba langsung habis dapat promosi, habis dapat bonus 21, tiba-tiba dapat situasi yang berbalik. Ketika Yesus menyampaikan, oke, udah ya, kamu udah tahu siapa aku, sekarang aku harus ke Yerusalem. Ya, kemudian aku harus menderita di sana. Aku harus dibunuh di sana dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Petrus yang songong ini saudara, yang lagi gaya, yang lagi euforia karena dapat hadiah, dapat pujian dari guru, tiba-tiba wah dia merasa keren juga nih. Dia langsung berdiri, gua tadi udah keren ngomongnya ya, wah sekarang gua mau tampil lagi, gua mau keren juga nih. Dia berdiri dan dia ngomong, jangan sekali-kali terjadi. Wah dia bilang, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Langsung dapat bonus yang luar biasa. Nyala iblis ya, engkau satu bandungan, satu batu sandungan bagiku. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara, kenapa Petrus bisa seperti itu? Karena Petrus cepat mendengar, tapi cepat berkata-kata. Bukan cepat mendengar, tapi lambat berkata-kata. Petrus cepat mendengar, tapi cepat berkata-kata. Akhirnya apa saudara? Filter itu
saringan itu tidak ada. Itu yang tadi saya katakan. Kita nggak bisa menghindar yang namanya apa yang kita lihat. Nggak mungkin. Kita lihat secepat cahaya, deng gitu, aku nggak lihat, nggak bisa. Kita lihat, saudara. Dengar, aku nggak dengar, nggak mungkin dong dengar kok secepat cahaya, saudara. Sama seperti suara kita ngomong. Tapi yang kita bisa lakukan adalah reaksi kita, yang kita bisa lakukan adalah antisipasi kita, yaitu dengan filter. Saudara, kalau misalnya Petrus itu cepat mendengar tapi lambat berkata-kata, maka dia akan bisa mengolah. Kenapa? Karena di ayat 21, Matius 16, itu ada 3 kondisi yang Tuhan Yesus sampaikan. Waktu dia katakan, aku harus ke Yerusalem, ada 3 loh saudara. Perhatikan, yang pertama apa? Aku harus menderita. Yang kedua apa? Aku harus dibunuh. Nggak enak kan? Menderita, dibunuh. Nggak enak saudara. Tapi perhatikan yang ketiga. Dan aku akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tapi Petrus berhenti sampai di nomor 2. Dia hanya fokusnya ke Tuhan Yesus menderita, Tuhan Yesus dibunuh. Saudara, karena cepat mendengar dan cepat berkata-kata, akhirnya tidak bijak. Apa yang terjadi? Petrus melupakan bahwa dikatakan Tuhan Yesus bahwa dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Artinya apa saudara? Glory, kemuliaan itu Tuhan akan terima. Terjadi, dialami oleh Tuhan Yesus. Kemuliaan Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Bahkan Tuhan Yesus masuk ke dalam kerajaan maut. Dan kunci kerajaan maut pun dipegang, diambil oleh Tuhan Yesus. Yang tadi disampaikan Tuhan Yesus kepada Petrus kan, kunci kerajaan surga aku berikan kepadamu. Bayangkan, Tuhan Yesus masuk ke alam maut, dia ambil kunci kerajaan maut. Jadi kunci kerajaan maut, kunci kerajaan surga ada di tangan Tuhan Yesus. Saudara, tapi Petrus nggak perhatikan yang ketiga. Dia hanya fokus sama yang kedua. Makanya kemudian akhirnya jadi salah. Saudara, mari kita di era masuk tahun 2022, kita ada di bulan kedua, di bulan Februari. Masih ada perjalanan panjang di tahun ini, ada 11 bulan yang kita jalani. Mari kita menjadi bijak saudara. Ingat saya sampaikan di khotbah saya akhir tahun lalu, bahwa tahun 2022 kita akan masuk kepada satu era di mana kita akan menerima pengenapan janji Tuhan. The year of fulfillment. Bagaimana kita bisa menerima pengenapan janji Tuhan adalah kita cepat mendengar tapi lambat berkata-kata. Artinya apa saudara? Bahwa ada sebuah proses yang harus dijalani untuk kemudian kita menerima pengenapan janji Tuhan. Ada sebuah proses yang dijalani oleh Tuhan Yesus untuk kemudian Tuhan Yesus mengalami dimuliakan. Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati dimuliakan. Tapi ada proses yang dijalani, yaitu dia harus menderita, dia harus dibunuh. Tapi ada yang namanya kemudian dimuliakan. Hari ini saudara, ketika kita masuk di bulan kedua di tahun 2022, masih dalam proses. Mungkin saudara ada yang mengalami masih dalam pergumulan, entah itu keluarga, sakit penyakit, mungkin dalam keuangan, dalam usaha, dalam pekerjaan, apapun bentuknya saudara. Tetap tenang. Kenapa saudara? Karena ada saatnya, yaitu kita dimuliakan oleh Tuhan. Proses terjadi, tapi kemudian kemuliaan juga terjadi. Saudara, tidak ada kemuliaan tanpa proses. Tuhan Yesus pun ngalami saudara, kemuliaan dengan proses. Tuhan adalah kepala, saudara dan saya adalah tubuhnya. Kalau kepalanya mengalami proses dan kemudian dimuliakan, maka tubuhnya saudara dan saya, kita pun juga mengalami yang sama. Yaitu mengalami proses, tapi endingnya dimuliakan.
Gak mungkin kepalanya ngalami proses dan dimuliakan, saudara tubuhnya maunya dimuliakan saja. Saudara, tahun 2022 kita harus dewasa. Yang setuju katakan amin ya. Nah, salah satunya adalah kita memahami dan harus bisa melihat situasi apa yang terjadi dari Matius 16 ini. Supaya kita cepat mendengar tapi lambat berkata-kata. Ada sebuah cerita saya pernah baca itu di mana ya. Jadi orang datang ke sebuah warung, kemudian dia bawa gadget. Saudara, hari ini orang masuk ke warung, orang masuk ke restoran, yang ditanya itu password, saudara ya. Dia pastilah karena wifi. Nah dia datang, dia tanya sama penjual warungnya, waktu itu sepi lah. Kemudian dia tanya, Bapak saya mau tanya, passwordnya apa gitu. Kemudian si penjual warungnya itu bilang, makan dulu. Ditanya lagi, iya. Tapi saya mau tanya nih passwordnya, wifi-nya apa ini wifi-nya? Makan dulu. Nah karena dia lihat warung itu sepi, emosi. Wah ini berarti kurang ajar nih. Si penjual warungnya ini mentang-mentang dia pembeli pertama mungkin. Jadi mungkin supaya dia dapat uang karena lagi sepi. Makanya disuruh makan dulu. Wah kurang ajar nih. Dia marah. Dia pasang tampang galak. Dia tanya, saya mau wifi-nya, passwordnya apa? Dia bilang makan dulu. Gitu. Marah saudara. Singkat cerita hampir berantem. Kemudian penjual ini nunjuk satu tembok. Di tembok itu ada kertas yang di-print, ada tulisan, wifi password, makan dulu. Mampus gak saudara? Jadi artinya apa? Ya si orang ini cepat mendengar, tapi cepat berkata-kata. Akibatnya apa saudara? Terjadi chaos, terjadi salah paham, berantem, hampir berantem. Saya baca di mana itu. Saudara, mari kita cepat mendengar, lambat berkata-kata. Karena Alkitab tadi juga bilang, Yakobus 1 ayat 19. Waktu kita cepat mendengar, lambat berkata-kata, akibatnya kita juga lambat untuk marah. Amin. Nah ini yang kita harus pahami, supaya dalam kehidupan kita akhirnya kita menjadi berubah. Menjadi dewasa. Ketika ada sebuah proses yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, kita nggak anti. Karena kita tahu bahwa di balik dari proses ada kemuliaan. Ingat, sekali lagi saya katakan, Tuhan kita ngalamin proses kemudian dimuliakan. Saudara dan saya juga ngalami proses kemudian dimuliakan. Makanya kan selalu saya pernah sampaikan, di balik salib ada penderitaan, ada kemuliaan. Di balik salib ada kemuliaan. Saya juga pernah sampaikan, di balik padang gurun ada tanah perjanjian. Amin. Padang gurun ada tanah perjanjian. Salib ada kemuliaan. Proses juga demikian saudara. Ada kemuliaan. Ada penggenapan janji Tuhan. Yang penting kita bersabar. Yang penting kita tetap tenang. Kita percaya walaupun sepertinya kayaknya buruk, tapi itu enggak buruk. Kenapa? Janji Tuhan, Roma 8:28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Artinya apa saudara? Ketika ada proses terjadi dalam kehidupan kita, percayalah bahwa ada rencana Tuhan yang sedang dikerjakan dalam kehidupan saudara. Tetap tenang, be patient and be calm. Karena ketika rencana itu sudah selesai pada masanya, kemuliaan itu dinyatakan. Dan saudara akan bisa melihat Tuhan baik luar biasa. Punya kesaksian yang luar biasa ketika saudara melewati badai, melewati pergumulan. Tapi apapun bentuknya dalam badai atau pergumulan apapun sekalipun saudara, Tuhan tetap ada di sana. Percaya katakan amin? Ingat saya juga pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu juga bahwa saya pernah ngalami kan, saya pernah saksi ketika saya kena mild stroke TIA tahun 2010. Saya pernah sampaikan sepertinya buruk, saya masuk di rumah sakit, istri saya ada di Israel, saya sendirian.
Tapi ternyata Tuhan punya rencana luar biasa. Saya udah pernah saksikan panjang, tapi singkat ceritanya, ternyata endingnya hari ketiga saya alami mujizat, sembuh. Dan kemudian ternyata Tuhan punya rencana. Waktu saya hari Rabu, saya masuk hari Senin, waktu hari Rabu saya mau pulang, ternyata ada tante dari jemaat gereja di Samarinda sedang dirawat, rumah sakitnya sama dengan saya di area Jalan Nginden itu saudara. Dan kemudian akhirnya saya datang, oleh kemurahan Tuhan saya doakan dan kuasa Tuhan bekerja. Ibu ini yang harusnya hari Kamis operasi pengangkatan tumor 14 cm di rahimnya, hilang saat di meja operasi. Saudara, sepertinya buruk. Saya melewati situasi yang, proses gak enak saudara. TIA, transient ischemic attack, itu semi paralyzed, mild stroke saudara. Sebelah kanan saya karena penyumbatannya di otak kiri saya. Tapi ketika saya melewati itu, saya bersyukur, saya mengalami kemuliaan dari Tuhan. Dan ibu itu juga mengalami pertolongan dari Tuhan. Karena apa? Ini sebuah rangkaian. Ini sebuah rangkaian. Jadi saudara, cepat mendengar, lambat berkata-kata. Amin. Saya berdoa bahwa melalui pesan Tuhan yang sederhana hari ini, singkat, padat, tapi ini membawa kita untuk kita masuk ke level yang lebih tinggi. Ingat tahun 2022 gak boleh sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita harus lebih tinggi. Setuju katakan amin? Kita harus naik level. Harus naik level. Naik level. Ingat tahun lalu saya bilang apa? Pesan Tuhan, tuntunan Tuhan tahun 2021 apa? The year of new level. Kita udah bukan di level yang lama, saudara. Kita di level yang baru. Nah, makanya ketika kita ada di level yang baru, bahasa kita, obrolan kita, iman kita, harap kita, kasih kita tentu di level yang baru juga. Nah, sekarang kita juga masuk ke tahun pengenapan janji Tuhan. Nah, salah satu tahun untuk mengenapi janji Tuhan adalah berkenan di hadapannya. Untuk berkenan di hadapannya adalah yaitu tadi, cepat mendengar, lambat berkata-kata. Tuhan Yesus memberkati dan saya berdoa bahwa di tahun 2022 ini benar-benar kita mengalami sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya, gak pernah kita pikirkan timbul dalam hati, tapi Tuhan sediakan buat kita yang mengasihi Dia. Ayat terakhir saudara, ayat terakhir ya. Ayat terakhir, Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, habis itu kita berdoa. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Mari kita baca sama-sama. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kemudian, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, mari ini jadi pegangan kita. Ketika kita sekarang sedang alami pergumulan proses, tenang saudara. Ini anggap sebagai suatu kebahagiaan. Karena ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kenapa saudara? Karena kita hidup bukan dari apa yang kita lihat. Kita hidup dari apa yang kita percaya. Satu ayat dan paling terakhir kemudian kita berdoa. 2 Korintus 5 ayat 7 ya. 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Yuk sama-sama kita baca dengan suara yang keras. 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saya berdoa tahun 2022 tetap menjadi tahun berkat buat kita. Tahun pengenapan janji Tuhan dinyatakan dengan luar biasa. Ingat, hidup kita karena percaya, bukan karena melihat. Cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan pada hari ini. Kami percaya bahwa ini adalah pesan-Mu bagi setiap kami.
untuk tahun 2022 kami benar-benar mengalami pengenapan janji Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kami dituntun terus untuk kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Salah satunya adalah seperti pesan ajaran daripada firman-Mu hari ini dari Matius 16 dan juga dari Yakobus 1 ini ya Tuhan. Cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat untuk marah. Terima kasih ya Bapak. Kami tahu ada proses, ada pergumulan, tapi itu sementara. Beri kami kekuatan, beri anak-anak-Mu kemampuan untuk bertahan. Karena kami tahu di balik daripada proses ada kemuliaan. Seperti Engkau sendiri yang mengalami ada proses, ada penderitaan, tapi kemudian dimuliakan. Engkau adalah kepala, kami adalah tubuh. Kami percaya ketika Engkau dimuliakan, kami pun sebagai tubuh juga akan mengalami dimuliakan. Terima kasih ya Bapak. Meterangkan firman-Mu atas setiap anak-anak-Mu bertumbuh berbuah. Roh Kudus memampukan kami untuk mengerjakannya. Dan nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Percaya tahun 2022 pengenapan janji Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus, Allah Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur kembali kami dilayakkan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah doa malam walaupun masih secara online. Kami percaya Tuhan apa yang sudah kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau hidup kami terus bersinar terang, menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Roh Kudus, Engkau Roh penolong, Engkau Roh kebenaran, tolong kami, tuntun kami selalu dalam kebenaran, dan firman Tuhan adalah kebenaran. Kami hidup sebagai pelaku firman. Semua jemaat yang sudah mengikuti akan ibadah ini, semuanya dipimpin Tuhan, semuanya di dalam pemeliharaan Tuhan, semuanya dalam perlindungan Tuhan, semuanya dipakai Tuhan luar biasa sebagai alat kemuliaan Tuhan. Untuk hamba-Mu, terus Engkau memberkati hamba-Mu ini luar biasa, pengurapan air yang tinggi terus ada dalam diri hamba-Mu ini, dan sungguh hidupnya, pelayanannya, nama Tuhan Yesus ditinggikan, nama Yesus diagungkan, dan sungguh dia menjadi berkat. Terima kasih, berkati keluarganya, berkati kesehatannya, dan semua apa yang dia lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan selalu menyertai dan buat berhasil. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, berkati Indonesia, lawatan boleh terjadi untuk Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, Indonesia aman, Indonesia damai, Indonesia sejahtera di dalam nama Yesus. Demikian juga pemerintahan kami, Bapak Presiden kami ditolong Tuhan, Bapak Jokowi ditolong Tuhan, Tuhan menyertai Tuhan, Bapak berhasil, Tuhan selalu memberikan kesehatan, perlindungan, Kau melindungi daripada yang jahat, Engkau juga memberkati keluarganya. Terima kasih ya Bapak. Semua pejabat-pejabat bantu Presiden juga Tuhan tolong, para menteri, pejabat di pusat maupun di daerah, Tuhan tolong supaya mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dan takut akan Tuhan dengan kejujuran dan keadilan. Wali kota kami Pak Eri, gubernur kami Bu Kofifa juga Tuhan tolong, Tuhan berkati, dan Tuhan membuat mereka berhasil. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu dengan iman. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini kau terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya bahwa saudara diberkati Tuhan Yesus, katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati.